Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal aqibatu lil muttaqin Ashhadu an la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqul wa'dil amin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'du Faya ayyuhan nas Ittaqullah Ittaqullaha mastata'tum fa inna khairaz zadi taqwa A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah pertama-tama kita selalu menjadikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, wabil khusus nikmat kesehatan dan nikmat hidayah, sehingga kita masih mampu dan mau melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu salat Jumat. Hadirin rahimakumullah, begitu juga marilah kita selalu bersolawat dan menyampaikan salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memudahkan kita semua memilih jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadisnya, melalui takrir-takrirnya, dan melalui tauladan-tauladannya. Semoga kita selalu mendapatkan atau berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik pula ini, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tentu kita selaku umat Islam yang diantarkan oleh Quran dan hadis agar selalu maksimal dalam bekerja, mari kita selalu bertakwa secara maksimal agar kita mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini negara kita mendapatkan satu musibah dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di Pulau Sumatera, Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan begitu juga Sumatera Barat. Tentu ini menjadi keprihatinan kita semua, dan semoga kita bisa membantu kesulitan-kesulitan mereka sehingga mereka mudah dalam meneruskan perjalanan hidupnya di saat-saat susah. Terkait dengan musibah ini,
Seperti yang sudah saya sebutkan di atas, bahwasanya di dalam Al-Quran sudah jelas disebutkan bahwa Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Apapun yang terjadi di muka bumi dan juga di lautan, apakah itu bencana atau hal-hal yang serupa, itu tidak lepas dari ulah tangan manusia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memfirmankan, liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un, agar kita semua selaku pemilik kitab suci Al-Quran, selaku pengikut agama Islam, tentu akan mempercayai bahwasanya apa yang telah dinaskan dalam Al-Quran kita seharusnya mengimani. Allah Subhanahu wa ta'ala tegas menjelaskan di sini, liyudhiqahum, agar apa yang telah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya atau kelompok manusia yang sebelum kita ataupun yang terjadi sebelumnya, agar bisa dirasakan oleh kita, sehingga kita diharapkan la'allahum yarji'un, agar kita bisa kembali kepada kebenaran dan menjauhi apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita melihat, membaca ayat ini berdasarkan Tafsirul Munir yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, sudah dijelaskan bahwasanya di dalam tafsir itu disebutkan bahwa kondisi-kondisi seperti al-jadbu, tanah dalam ketidaksuburannya, al-harku, bisa jadi adanya kebakaran, al-gharaku, bisa jadi ada banjir dan lainnya yang serupa, mautu dawabil barri wal bahri, matinya hewan-hewan atau binatang-binatang melata, wa qillatul lu'luh, dan minimnya mutiara. Itu sudah dijelaskan dalam Tafsirul Munir. Namun sekali lagi, nampaknya ayat Al-Quran itu belum menjadi perhatian bagi para pelaku yang mengakibatkan adanya musibah yang begitu parah di Pulau Sumatera. Mereka lebih cenderung melakukan imtisalu nawahihi, melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di dalam tafsir ini disebutkan hada bisababi kasabin nasil asi, bahwasanya itu semua terjadi karena ulah tangan manusia yang melakukan maksiat. Seperti yang kita ketahui, orang yang melakukan maksiat adalah orang yang melanggar atau keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tentu kita bisa melihat apa yang terjadi dari peristiwa musibah itu, peristiwa yang membuat alam tidak ekosistemik lagi dan jauh dari eco green. Tentu hal ini sangat disayangkan. Indonesia yang tanahnya begitu subur, begitu mudah tumbuh segala macam tumbuhan, akhirnya rusak dan parah lagi. Oleh karena itu ini harus menjadi perhatian kita semua.
Di dalam tafsir Al-Munir dijelaskan bahwasanya ada satu peristiwa yang membuat alam begitu merinding. Disebutkan ketika Habil terbunuh oleh Qabil. Apa yang disebutkan dalam tafsir Al-Munir dikatakan iksyaratil ardu wasyakatil asjaru wasara ma'ul bahri milhan zu'aqa wa qasadal hayawanatu ba'duha ba'du. Disebutkan setelah adanya peristiwa terbunuhnya Habil oleh Qabil. Tentu ini bukan peristiwa sembarangan, peristiwa yang menumpahkan darah paling tidak. Bumi begitu merinding, pohon-pohon begitu bingung, lautan menjadi garam yang begitu keras, dan antar binatang saling memakan, padahal bisa jadi itu bukan makanannya. Begitulah yang digambarkan dalam tafsirul Munir. Oleh karena itu, peristiwa di Pulau Sumatera yang tidak hanya memakan korban harta benda, tapi juga nyawa, yang bila kita memperhatikan jumlah nyawa yang sudah tiada lebih dari 1000, itu pun di luar yang belum ditemukan. Mudah-mudahan mereka semua minas syahidin, termasuk orang-orang yang syahid, karena mereka semua berjibaku untuk mempertahankan hidupnya melalui peristiwa musibah bencana alam yang begitu dahsyat. Dan tentulah bagi para pelaku yang membuat hutan tidak ada pohonnya, atau kita sering menyebutkan deforestation, tidak ada penghijauan lagi, tidak ada pandangan-pandangan hijau lagi di sekitar area yang menyebabkan bencana alam. Al-Quran sudah memberikan semacam isyarat bahwasanya bagi mereka yang melakukan itu, hendaklah yang pertama la'allahum yarji'un, hendaklah mereka kembali pada kebenaran dan menjauhi dari segala hal yang membuat kerusakan itu. La'allahum yarji'un amma kanu alaih, itu di dalam tafsir Munir, menjauhi hal-hal yang dirasa akan membuat kerusakan. Yang kedua, di dalam surat Rum tersebut juga disebutkan, hendaknya lah fangduru kaifa kana akibatul ladina min qabl, hendaknya mereka yang sudah melakukan itu, menyebabkan bencana itu, melakukan observasi dan tentu dokumentasi, sehingga mereka terhindar yang disebut dengan kana aktsaruhum musyrikin, sehingga mereka terhindar dari melakukan atau mendapatkan solusi-solusi yang tidak berbasis pada environmental sustainability yang disebut dengan eco green. Dan terakhir, di dalam ayat ini juga disebutkan hendaknya lah yang bersangkutan faqim wajhaka lid-dinil qayyim. Menurut tafsir Munir disebutkan hendaknya lah dia aqim sadraka waj'al wajhaka itba'a dinil Islam. Tentu ini terkait dengan eksekusi solusi yang berbasis pada eco green atau langkah-langkah yang menuju eco green, sehingga mereka terhindar dari solusi yang tidak bersifat ilahiyah.
Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah apa yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, dan tentu ini menjadi pedoman kita untuk melakukan langkah-langkah apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa, apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.